Selamat malam, Selamat Jebret malam, Tim. Jebret Tim. Panji sehat? Ya, gitulah agak meriang. Bukan meriang gitu Meriang ya. tuh merindukan kasih sayang karena lagi terpisah apa gimana? Ya, gue sedikit lagi berkabung sesuai baju gue hari ini hitam karena gue berkabung sama setan yang tadi malam akhirnya tersingkir. Berkabung? Kayaknya nggak ada sesuatu yang harus berkabungkan deh. Coba kita lihat hasil-hasil semalam ya, hasil Piala Liga semalam. Agak Nih, kurang ajar ada rasanya kadang-kadang ya. Arsenal menang, tuh kan nggak ada yang aneh kan. Chelsea menang adu penalti, juga sama menang adu penalti. MU kalah dari West Ham. Ya nggak ada yang aneh kan? Kurang ajar. Ini kalah dari West Ham bukan sesuatu yang tuh. Ini Apa? hasilnya. Nah. Lama banget masukin grafisnya. Iya. Ini dia. MU kalah sama West Ham ini yang membuat gue tadi malam tidur tak nyenyak. Langsung mendengar azan abis itu tidur ya. Abis salat dulu sebelum tidur ya. Tapi kan di PL kemarin aja memang lu lawan West Ham juga menang hoki doang. Iya makanya tapi ya kan namanya hoki itu kadang-kadang dibutuhkan dalam pertandingan ya. Kemarin ya mungkin lagi nggak hoki aja. Sampai Bruno Fernandes kemarin niat banget tuh lari-lari sendiri ngegolin. Taunya pertandingannya lagi nggak jalan. Gitu. Kasihan ya. Udah kasihan Bruno ya. Ya udahlah yang pastinya terbaik ini adalah GeForce nih. Betul. Gak mungkin seri karena ini paling terbaik nih. Fast moving automotive parts punyanya Masuk aja ya. Indonesia pokoknya ya. Ya. Makanya Panji kalau lo mau selalu datang ke studio on time, nggak pernah telat, mobil lu sehat ya. Makanya pakainya GeForce tuh. Lo mah ada-ada aja sih mobil Nanti lu. gue lihat Nes mobil baru lo pakai GeForce nggak? Udah AOI nggak dibeli sama Panji, GeForce juga nggak dibeli kan. Pak Wani nonton ini biasanya. Jangan ikut-ikut ya Jebret Tim, langsung beli aja GeForce buat kendaraan kalian supaya kendaraan kalian selalu sehat dan prima. Yes. Bisa beli di e-commerce kesayangan kalian seperti di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Bisa beli sekarang, pasangnya nanti dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa juga follow Instagramnya GeForce di GeForce_ID untuk tahu produk-produk terbaru dan promo-promo dari GeForce. Oke, yang akan menarik kita juga akan menyelenggarakan kembali Jebret Media Virtual Workshop Oktober Series dengan judul Di Balik Tayangan Sepak Bola yang akan diisi oleh 3 pembicara kita. Ada Trio G, Gita, Gie, dan juga Gus Rif. Nah, 3G itu ya, nah ini poin-poin yang akan disampaikan Mbak Gie dalam workshop nanti, bagaimana teknis di studio, koordinasi dengan yang di lapangan. Waktu itu juga gue juga ikutan kerja nih, siapa yang nulis rundownnya bagus juga nih. Ya maksudnya, ya gue kerja bareng lah sama Gie, gue anak boynya dulu ya. Jadi kalau kita ada yang komen-komen di YouTube katanya Panji yang ngebawa Mbak Gie ke sini, salah. Kebolak. Kebalik, Mbak Gie Iya. yang bawa gue ke sini. Bener. Dan gue bersyukur ya gue nggak di-cut sama Bagi. Ya, mungkin lo adalah masuk itu yang kategori yang diorbitkan juga. Tapi gue penasaran nanti gue mungkin mau ikutan ya workshopnya. Gue pengen tanya kan kalau dulu tuh selain good looking, pembawa acara itu kan juga harus pinter, delivernya gitu. Sekarang kayak good looking nggak perlu nggak sih pakai masker masalahnya? Iya nggak sih? Tapi gue yakin ini pasti yang pernah di-cut atau ditolak-tolak sama dia pasti akan coba menonton. Nih orang yang dulu nge-cut gue nih, apa sih kenapa alasannya dia nge-cut gue? Mungkin dia akan tahu, coba Mardel gitu contohnya, dia mungkin akan tahu kenapa akhirnya dulu gue nggak diterima sama dia. Gitu. Bener. Makanya kalau kalian penasaran ya pengen dapat tambahan ilmu langsung aja daftar. Betul. Daftarnya tinggal scan aja tadi barcode yang udah kita tampilkan tadi. Ya. Biayanya cuma Rp100.000 aja, ini investasi buat kalian ya. Akan kita bahas tuntas tas semuanya. Oke, itu dia jangan ketinggalan ya di Oktober nanti. Tanggal Dan- 3. Tanggal 3. Oke, dan kita hari ini ada 2 panit, yang satu yang lagi mau sibuk sama Liga 2, ada Ya. Coach Best dan juga Bung Harpa. Oh yang kemarin jalan di runway gitu ya? Iya. Oh iya. Luar oke. biasa, launchingnya ya. Iya, launchingnya yang luar Pak CEO biasa. jadi MC-nya ya. Badannya Itu. sih jalannya udah oke, mukanya tetap datar. Nah, emang gitu dia, ekspresinya dia emang gitu ya. Cool. Mas Oke, cool ya. langsung aja kita panggilkan setelah pengumuman stand up bola raga league setelah yang satu ini. Yes, saya lagi mengumumkan akan segera hadir stand up bola raga league yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komunitas dan yang merasa dirinya lucu di rumah, lucu di kantor, lucu di kamar mandi, lucu di bawah selimut, langsung aja nonton untuk tahu caranya gimana hanya di Jebret Media TV. Mungkin kalian menjadi orang yang cocok untuk memenangkan hadiah ratusan juta rupiah itu ya. Oke, sudah bersama. Wah, kita trio hitam. Ini kayaknya semua bergabung untuk MU ya. Ini hitam bajunya apa kulitnya, Pak? Itu bajunya dong, kita kan gak rasis di sini. Oke, sekarang kita kalau ngomongin ada dari Carabao Cup, ini dari
undian di babak berikutnya sudah ada muncul grafisnya nggak? Ini dia ada Chelsea ketemu Southampton, ada Arsenal ketemu Leeds, ada Stoke ketemu Brentford, dan juga ada West Ham vs Man City, kemudian ada Leicester lawan Brighton, ada Burnley lawan Tottenham, QPR Sunderland, Preston lawan Liverpool. Ini dia kocokan 16 besar, banyak banget kocoknya 16 besar ya. 16 kali ya, tek. Ini kalau ngomongin Zaman dulu kocokan. Kocokan lu keluar nggak arisan? Iya, makanya kocokan dipirit-pirit karena di situ kan. Nah, ini salah satu yang mungkin melihat menarik adalah pertemuan antara Arsenal Leeds yang sama-sama Premier League, kemudian West Ham Man City, Leicester Brighton ya, nggak usah lah, ini kan Brighton di bawah. Oke, terus juga ada Burnley lawan Tottenham. Cuman mungkin kalau melihat dari West Ham lawan Man City, menurut lo apakah Man City akan seperti biasa lumayan fokus di piala seperti ini? Karena kan memang katanya dia mau semua trofi mau coba dikejar. Sebenarnya dia nggak lumayan fokus ya, Om. City itu di piala kayak piala Carabao ini. Karena emang skuadnya dalam aja. Oke. Jadi nggak terlalu kelihatan siapa yang inti, siapa yang cadangan. Karena ketika pemain intinya nggak bisa main atau absen, dia bisa aja ganti pemain itu dengan pemain cadangannya. Banyak pemainnya yang bisa menggantikan posisi pemain inti saat ini. Bahkan strikernya pun siapa sekarang tuh nggak jelas. Iya, City kadang-kadang Gabjes, kadang-kadang Ferran Torres, ya. Kadang-kadang Grealish Sterling. pun nggak ada Grealish musim ini pun City ya tetap aja jago banget. Gimana kalau Kalau gue bilang gini, Guardiola ini kan pelatih yang cerdas. Jadi dia udah berpikir 10 langkah, kita mungkin baru melihatnya 3-4 langkah ya. Kalau lu lihat berapa tahun terakhir ini kan City selalu juara Piala Liga. Kemudian ini jadi salah satu serangan lawan juga atau musuh atau tim lawan lah atau fans lawan. Wah, ini cuman fokus di Piala Liga. Tapi kalau lu lihat keseriusan mereka dalam menjuarai Piala Liga ini beberapa kali, ini bukan tanpa alasan kalau menurut gua. Ini adalah tempat bagi pemain-pemain yang belum dapat menit play atau yang baru sembuh atau yang baru datang yang belum fit in. Dan artinya dia punya Piala Liga Kebo Cup ini yang untuk mereka-mereka itu dengan ada competitiveness levelnya ada, gregetnya ada gitu. Nah, setelah dari situ barulah dilihat 1-2 pemain ini yang dalam tanda kutip lulus kuliah, baru dia naik ke level utama yang tentunya targetnya City ya jelas bukan hanya Piala Liga, bahkan bukan Piala FA. Kita tahu Champions League Liga dan Liga Champions. atau Liga lah minimal. Kalau di dunia pada umumnya ada namanya peneliti, ada laboratoriumnya. Nih si Pep ini adalah peneliti, dia selalu menciptakan inovasi-inovasi baru, taktik-taktik baru, cara approach yang baru. Nah, tadi udah dibilang sama Om Harpa ya tempatnya di sini karena ini kan Piala Liga. Yang main ya tim-tim yang udah memang layak gitu loh dan bukan tim-tim kelas bawah. Dan di sini dia bisa mencoba banyak pemain. Dia bisa nge-mix pemain muda dengan pemain cadangan. Kita lihat di situ tadi masih ada KDB, Ferran Torres masih main dengan pemain-pemain muda yang mungkin tidak terkenal itu. Jadi lapis duanya pun sebenarnya ya itu berapa kali berturut-turut Piala Liga itu karena memang skuad mereka dalam ya. Tapi kalau ngomongin lawan West Ham, ini kan West Ham cenderung tim yang memang karakter tim yang memang berapa kali sering menyulitkan permainan dari tim Guardiola karena bermain sangat rapat, counternya juga cukup bagus. Perlu nggak sih waspada menghadapi timnya David Moyes sekarang ini? Bukan cuman City, MU aja kesulitan ya. Kemarin kita bahas ya. Kemarin beruntung lah, yang bukan yang kemarin, yang di Liga kalau menurut gua. Di Liga tuh layak banget untuk seri karena MU nggak main sebagus itu. Dan kemarin kebetulan MU pakai pemain-pemain yang jarang main ya. West Ham dengan sangat logik dia mereka bisa menang, mereka cetak gol, habis itu mereka lebih nunggu serangan balik. Dan ini adalah tipikal tim yang sebenarnya dia pengen juga nyerang Om, tetapi dia nggak punya kualitas. Akhirnya ya udah kita nunggu aja, deep defense, pakai counter, cepat belakang pakai Michael Antonio, Lanzani. Bahkan kemarin belum ada Antonio ya lawan MU ya. Kalau lawan West Ham, lawan City ini gimana Bung Harpa? Kalau gini, kalau gue bilang bedanya MU lawan West Ham dengan nanti City lawan West Ham adalah soal motivasi. Ji, kalau lu lihat yang diturunin MU kemarin kan sebenarnya pemainnya kita debat-debat lapis kedua lah. Ya lapis kedua, tapi juga nggak lapis kedua banget. Ada Sancho. Iya, Sancho kan nggak bilang lu lapis kedua ya. Mahal tuh Pak. Ya, cuman Sancho doang paling kan sama. Ya, Lindelof sebenarnya kan juga tim utama sebenarnya. Gara-gara ada Varane aja dia kegeser. Dan Henderson juga. Ini yang menurut gue yang jarang main sebenarnya Om. Mata. Gue kira dia udah jadi staff. Gue juga pikir dia udah jadi staff kepelatihan. Jadi ambasador atau jadi mulai menasihat doang ya. Ternyata masih main Pak. Nah lu lihat deh proses golnya si Lanzini. Ya Lanzini itu kan sebenarnya kelihatan ada Van de Beek di sana perannya. Ya, ada Matic terus juga. ada si Matic. Ya kalau Telles memang udah kalah inilah skill individu. Tapi
Matic sama Van de Beek kan kelihatan nggak ada eagerness untuk ngejaga ini pergerakan dari sisi kiri lah, gue lupa siapa tuh ya. Loh, tapi bukannya Van de Beek itu justru menutup mencoba menutup aliran bola ketika ngarah ke kiper. Enggak, sebenarnya pertama kan Matic dulu tuh tanggung jawabnya untuk membackup si Telles yang dilewatin. Iya, Tapi iya. dia kan jalan-jalan doang lu lihat. Iya, iya. Kedua, ketika itu udah lewat, Van de Beek bukan jagain orang yang siapa yang golin itu. Iya, dia justru jagain striker Jagain strikernya yang nungguin sebenarnya bola itu kan udah sebenarnya. dijagain sama salah satu. Nah, itu Iya, maksud gue balik lagi kelihatan nggak seperti ketika City lawan siapa tuh yang menang gede. Oh ya, Wycombe. Karena memang apa? Itu memang untuk sekolahnya pemain-pemain kayak gitu, yang emang orang pemain itu memang ini adalah batu loncatan buat gue untuk ke tim utama nih. Sementara kalau Sancho kan enggak, mungkin buat dia beban malah Ji, atau seperti Lindelof. Iya. Jadi ini membedakan kenapa City nanti lawan West Ham akan beda dengan MU lawan West Ham tadi malam. Dan gua nggak setuju ini dibilang tim lapis 2-nya MU, walaupun memang kualitas pemainnya agak berbeda ya dengan pemain yang sering main. Iya. Gua yakin juga MU ketika mereka main pakai pemain-pemain ini, Mata, tadi siapa Lindelof yang Iya. udah mulai jarang main, terus ada Dalot juga Diego Dalot. Tapi kan mereka latihan juga sama pemain intinya. Latihannya sama, porsi latihannya sama. Cuman bedanya menit bermainnya aja yang beda. Kalau mereka nggak bisa perform di sini, ya ini urusan mereka berarti. Tapi Ya? kan faktor chemistry juga jadi salah satu ini juga kan, maksudnya jadi faktor krusial. Kita sempat bahas juga sama Coach Justin dulu yang ketika City kalah, ketika City menang dibilang punya dua squad yang sama. Giliran kalah, ini kan ada rotasi pemain gitu. Artinya secara chemistry dan belum tentu bisa cocok ketika memang starting line up-nya memang andalan gitu kan. Sementara ini hampir semuanya ganti. Gue nggak percaya teori lapis pertama, lapis kedua. Menurut gue kalau lu udah latihan sama-sama semua 25 pemain, itu semuanya adalah pemain yang siap pakai. Kalau misalnya nanti dia main terus kalah, terus pelatih ngambil alasan wah ini pemain bukan pemain inti, berarti pelatihnya gagal karena dia nggak bisa mempersiapkan 25 pemain, 23 pemain itu. Dan gini, sebenarnya kan kita lupa bicara satu sisi. Lawan kan juga lapis 2 juga. Betul, ya. Jadi Benar, nggak ada rotasi juga. alasan. Iya. Terus kedua yang tadi Coach Bes bilang, ini kan seperti kalau di tentara nih kayak di kita Kostrad nih. Jadi cadangan strategis angkatan MU lah atau City. Jadi sebenarnya dia harus siap juga, siap dengan levelnya dia. Dan lagi kedua tadi lawannya juga kan sama, lapis kedua juga. Jadi nggak ada beda. Cuman lagi-lagi balik tadi soal motivasi, perbedaan Ole dengan Pep kalau gue boleh bilang Ji, ini soal motivasi gue yakin Pep jauh lebih hebat. Dia bisa memotivasi, bisa menyediakan panggung bagi para pemain lapis 2 sehingga mereka bisa hajar lawannya sampai 6-1 atau berapa tuh. Dibandingkan MU dengan tim yang sama ya hanya kalah 0-1. Dan terakhir gue harus mengatakan lagi-lagi gue orang yang sangat bukan senang tapi mengapresiasi kedatangan Ronaldo. Tanpa Ronaldo ya begitu. Walaupun mereka menguasai pertandingan, ada shot on goal berapa 4 kalau nggak salah, tapi tetap nggak ada gol di sana. Kalau kita lihat video-video di YouTube ya soal motivasi pelatih lagi ngomong di ruang ganti, Pep itu udah banyak banget. Exactly. Udah nggak kehitung lah berapa banyaknya. Tapi dia tahu itu ada kamera, makanya dia bikin kayak gitu. Iya benar emang karena Eto'o pernah bilang juga si Pep ini jago kalau di depan kamera dia pencitraannya bagus. Tapi oleh gue nggak pernah lihat. Itu dia. Belum ada ya. Coba yang fans-fans MU tag. Ya ini kan sebenarnya kayak kita sering dengar hair dye treatmentnya Sir Alex, cuman nggak pernah kita lihat gitu kan. Iya, Kayak apa sih dia di ruang ganti sebenarnya? Sir Alex kan nggak ada rekamannya, tapi dia ngomong, tapi melegenda gitu loh. Iya, iya. Dan Pemain-pemain yang ngomongin. Dan dari kita kan bisa lihat dari output dia ketika di pinggir lapangan, gestur orang kan bisa kelihatan. Pemain itu dengerin atau enggak. Nah, Ole ini menurut gua aja ya, gua nggak mau berdebat soal dia Ole out atau enggak. Tapi kelihatannya terlalu soft, terlalu baik gitu. Jadi Sama pemain ya. sama pemain, Ole oke sekali-sekali boleh. Tapi kan ya lu lihat kayak kemarin deh Van de Beek, Matic itu waduh kalau menurut gue sih kalau di Alex Ferguson. Tapi benar, ini bisa menjadi pro kontra juga karena kan Van de Beek terlepas dari yang gol memang dia juga miss dalam penjagaan, tapi so far ini menjadi salah satu penampilan terbaik dia dalam dia menurut gue ya. Kalau lu bilang penampilan terbaik, gue jadi mempertanyakan lu balik. Hanya segitu aja penampilan terbaik dia. Loh, enggak kan bandingannya sama so far selama dia di MU dong. Kapan lu pernah lihat dia main bagus di MU? Nggak inget pasti kan? Nggak inget juga. Nah makanya ini menjadi debatable karena ini menjadi salah satu penampilan terbaik dia. Kalau gue baca-baca bahkan juga banyak wanita yang bilang ini dia layak diberi kesempatan untuk main lebih sebenarnya, walaupun mungkin posisinya yang mungkin bukan di posisi itu sebenarnya. Kasus itu ya. Tapi oke lah kalau Van de Beek gini. Van de Beek ini Van de Beek sih. Van de Beek kalau coach kayaknya Van de Beek gue ingetnya. Oke, ini kan orang yang mempertahankan dia kan si Ole kan, Iya. yang mengatakan tenang, lu nggak usah kemana-mana, gue yakin gue bisa ngubah lu. Percaya proses, kayak Percaya proses. Percaya Cuman prokes. memang oke lah satu pertandingan, selalu kita debat gitu kan, satu pertandingan ini udah bisa atau enggak, ya kan? Tapi it's one of the science lah.
Nah, cuman memang kita akan lihat nih dalam mungkin setengah musim gua rasa ya sampai Desember bisa nggak Van de Beek ini prosesnya itu tadi jadi progres juga gitu. Tapi kalau Itu aja lo sih. lihat Dan apa, Des? sekarang ini sebenarnya tahun yang pas sebenarnya Om ya buat menguji sebenarnya layak atau enggak sebenarnya Ole ini Ole, di ya. Manchester United. Ini Apakah gua dia setuju. cukup besar? Apakah dia cukup punya banyak pengalaman? Mantan pemain terus legend juga lah kita anggapnya lah. Belum tentu menjamin Ya, ya. belum tentu Setuju, menjamin setuju. dia Itu bakal setuju. bisa deliver something. Gua rasa Sekarang udah nggak ada excuse lagi kalau Iya, dia gua nggak ngambil setuju. piala apapun. Mau nggak mau gue setuju. Pemainnya udah bagus-bagus. Dan satu piala yang ibaratnya minor gitu ya udah hilang gitu kan Jadi kesempatan dia. kalau gue bilang mungkin beda ya kalau kasusnya Arteta sama Pochettino yang kayaknya ngitung dari minggu ke minggu. Ya kan kayaknya minggu nggak dipecat, Enggak, Arteta mah aman, Pak. Percaya sama gua. Lu yang Arteta Arab aman. ya. Arteta aman. Ya tapi percaya. sih ya udah lumayan juga sih. Lumayan. Ntar dibantai sama Tottenham baru. Nah kalau Ole sih gue rasa setahun inilah minimal menurut gue Piala FA. Iya, iya. Jadi Piala Ciki ini kan susah kita jadikan ukuran ya. Iya, Mungkin iya. kalau untuk tim seperti Leeds mungkin itu udah oke kayak juara liga lah. Tapi kalau untuk MU ya FA Cup atau liga minimal gue rasa. Ya artinya memang musim ini ibaratnya kalian setuju ini menjadi judgment day-nya Ole kan Gua sebenarnya rasa tahun iya. ini kan. Jadi, Standarnya terlalu judgment rendah, year, Om. Standarnya terlalu rendah kalau cuman FA. Ya, mereka udah ngabisin lebih dari 100 juta buat beberapa pemain top yang benar-benar top ya di posisinya dia. Ya, ya. Dan kita cuma mau berharap dia menang FA. Menurut gua kalau dia cuma menang FA, terus dia nggak juara liga, apalagi Liga Champions nggak bisa pergi jauh, Zidane. Enggak ya. Welcome. Kalau Tapi Zidane, welcome, kalau Zidane. Zidane, Gini, kalau Zidane gue bilang malah ke welcome, PSG. Zidane. Tapi kalau Welcome. seandainya misalkan MU tetap bisa berkompetisi di trofi apa di persaingan juara ya peringkat 2, peringkat 3 Ya, gitu ya ya. memang jarak Empat besar. poinnya dikit sama juaranya misalkan dia nggak juara dan jarak poinnya dikit terus juga di Liga Champions bisa minimal bisa 16 besar atau 8 besar dan juara Piala FA menurut lu itu sebuah progres nggak sih ketika dia bisa tetap berkompetisi di 3 kompetisi dan satu juara Piala Menurut FA? gua enggak, karena trofi yang diidam-idamkan oleh fans MU ini adalah IPL ya kan. Oh iya, itu Mereka juga tahu diri juga. Ya. Kayaknya mereka nggak terlalu berharap Liga Inggris, Liga Champions. Ah. Jadi IPL Masih mereka jauh. pengen juara IPL dan dengan didatangkannya Ronaldo, Varane, Sancho diharapkan bisalah mendekatkan kualitas mereka ini sama pemuncak Ya, klasemen saat ini. Kalau kita bicara ekspektasi pendukung MU jelas, pasti mereka kalau bisa Liga Champion, kalau bisa. Tapi liga ini yang paling udah paling keren lah menurut gua yang secara realistik ya. Cuman minimum menurut gua Piala FA. kalau dia menang FA Cup, gua bayangkan gua sebagai Ed Woodward ya. Dia juara Piala FA Cup which is lumayan bergengsi, kemudian dia finish 4 besar, which is kita tahu juga persaingan sangat luar biasa ketat. Ya, kita nggak bisa anggap remeh Chelsea sekarang Exactly. seperti apa City dan Dia Liverpool. finish bisa 3 aja. Plus Dan Piala poinnya FA Cup. nggak terlalu jauh, kayak misalkan Iya. yang 2 tahun lalu 18 poin, Iya. 12 poin itu jauh banget memang. Ya 2, 3, 4 sebenarnya sama kan ya. Iya, iya. Intinya masih Liga Champion, dapat FA Cup, kemudian Champions League sejauh mungkin, which is kita bicara dapat duit. Iya. Kalau gue jadi pemilik, gue akan mungkin oke, situasinya kayaknya ini terbaik dari yang terburuk. Gue akan Oke. pertahankan. Tapi Bentar, kita intermezzo dulu, Bes. Ini gol- emang kampret tim produksinya goal nih. of the week ini. Ini mau bahas soal yang kemarin Bruno lari-lari sendiri, bikin show, bahkan dia, ya itulah. Ini kalau lu secara aturannya, Bes, lu kan pasti tahu banget di aturan di pinggir lapangan ya, di lapangan. Ketika ada bola kayak 50-50 gitu, ini sebenarnya gimana sih? Apakah memang fair play. nunggu diperitin wasit atau gimana boleh dia ngambil? Misalnya gua nih A lawan B, misalnya West Ham lawan MU, yang bikin pelanggaran kan yang cedera pemainnya West Ham. Ya. Terus si West Ham-nya lagi pegang bola, lagi nguasain. oke. Tapi terus habis itu wasit bilang nih fair play. Bolanya sama pemain MU ditendang, dikasih ke West Ham. West Ham habis itu bisa build up. Ya, Tapi kok jaraknya dekat banget, maksudnya kalau kayak gitu nggak dikasih jarak, misalnya pemain MU suruh mundur dulu. biasanya yang nendang itu pemain yang bakal ngasih ke pemain lawan. Misalnya MU nih, iya, mestinya Bruno Fernandes Jadi Bruno dia kasih nendang ke back West Ham gitu West ya? back ke main- atau kiper. kalau itu terlalu dekat kasih ke kiper. Kiper ya, Kiper build gitu. up gitu, bukan malah di Jadi nggak bisa juga lu kasih langsung ke deket gawangnya dia. Itu mah bokis Tapi banget. seandainya dikasih ke Bruno nendang langsung ke gawang dan masuk, itu gue dia tunggal nggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Ya kan? Walaupun fair play nggak fair play, kita lupakan Biasa dulu main soal itu. rental nih. Kita jawab besok apa langsung? Jawab dulu lah. Oh, mau jawab. Langsung. Oh, besok emang mau ada bahasan ini. Enggak ada. Jawabannya adalah dihitung gol. Gol tetap. Karena pernah di Liga Champions, Oh. ada 2 tim begitu semangatnya, fair play nih, bola fair play, sama dia ditendang, pum, Nggak masuk. sengaja. Nggak sengaja Nggak masuk. sengaja, ya. Apakah lawan bakal nyetak gol dengan sengaja?
ke gawangnya bakal dibiarin gitu supaya biar fair play. Enggak, tetap dihitung gol yang ini. Wasitnya yang salah. Gue lupa, itu pertandingan yang sama apa enggak? Ada kayak gitu juga. Jadi bola fair play dia nggak sengaja kebobolan. Nah lawannya tahu diri, dia kasih gol lagi. Jadi Nah ini beda pertandingannya. Kalau ini lawannya nggak tahu diri. Gue pernah lihat kayak gitulah. Liga Champions. Itu kan yang sebenarnya ya sport kan, sportivitas sebenarnya. Ya lu tahu diri lah. Kayak Kalau gue pernah lihat di liga mana gitu ya, waktu itu liga lokal mana, jadi dia dari strikernya nendang ke arah gawang sendiri, terus backnya ngindar gitu, terus dia selebrasi, sepak bola gajah. Itu tahun berapa ya? Tapi itu di Liga Wakanda, gue nggak tahu di mana tempatnya. Oke, tapi kalau balik lagi ke soal permasalahan MU secara overall, lo melihat ketika case by case di kemarin lawan Young Boys dia kalah, lawan SM dia menang, yang lo bilang sebenarnya sedikit hoki juga, terus juga ini tersingkir. Dia jadi sebenarnya fokusnya sepertinya harus gimana nih oleh dengan pemain-pemain yang sekarang? Biasa, karena terbiasa. Sebentar. Sebelumnya kan tahun lalu kita lihat Ole begitu terlihat memaksakan semua pemain bintangnya. Bruno dipakai di pertandingan gak penting juga. Kemarin dia coba nggak pakai Bruno, baru menit 75, akhirnya hasilnya begini. Harusnya seperti apa menurut lo kalau dengan squad yang sekarang, Bes? Kalau menurut gue dia harus pilih-pilih nih siapa pemain intinya, siapa pemain core-nya. Pasti ada 1-2 pemain yang udah umur 30 ke atas yang mungkin nggak bisa main semua pertandingan seperti Ronaldo. Tapi jangan juga terlalu timpang. Langsung diganti 11-11-nya gitu ya? 11-11-nya atau 7-7-nya. Minimal ada harus core-nya ada 4-5 tetap orang core-nya ya? di situ. Kan dalam sepak bola tuh ada 4 lini. Ada kiper, tengah, belakang, tengah, depan. Istilahnya taruh aja satu pemain inti di setiap lini ini. Gua rasa minimal segaris lurus ya, kayak misalkan dari Maguire ke gelandang, terus ke striker itu yang memang udah pasti main kemarin semua. gelandangnya kayaknya ini semua pemain yang jarang main semua. Iya. Kalau gue bilang MU ini menurut gue titik lemah yang masih ada sisa sedikit adalah di depan. Dia praktis sekarang hanya punya Ronaldo yang jadi finisher kan. Ya. Greenwood sebenarnya lumayan sih karena masuknya telat tapi di menit 75-an ke atas. Siapa? Kan. Greenwood. Oh Greenwood ya, Greenwood kan Agak winger ke sana. winger sebenarnya ya. Tapi cari yang penyerang yang klinikal ini kan ya akhirnya dapat Ronaldo. Masih Tapi kan nunggu Ronaldo Cavani ya? nggak mungkin Ji mainin tiap minggu. Kan ada Cavani sama-sama tua ganti-gantian. Nah, Cavani belum Belum sembuh kan, sembuh, itu belum dia. balik. Kalau memang seandainya harusnya kan gini, ketika awal musim dia kan bisa datang ke pelatih fisik kan, ditanya ini berapa lama kira-kira cedera. Wah, sampai Desember bos. Ya lu kan bisa cover satu yang agak lumayan. Tapi dia malah ya menurut gua dia kok malah beli Sancho yang di posisi itu sebenarnya udah agak lumayan banyak gitu pemain-pemainnya. Nah, sekarang lihat ketika ada Ronaldo yang memang jadi finisher yang klinikal dan ketika dia tidak bisa main tiap minggu dan lu harus menghadapin West Ham, akhirnya dia nggak bisa dimainin. Tapi lihat peluang-peluangnya kan nggak ada yang jadi gol. Seandainya dia ada Sancho itu ditukar dengan striker yang dengan harga budgetnya kan 80 juta, lu bisa dapat striker bagus. Mungkin lawan West Ham lu bisa mungkin seri, penalti atau lu bisa menang langsung gitu. Martial Tapi masih ada Martial loh. Ya Martial lu ya, kemana lah. Ini borat, bocah keparat. Lu jelasin dah gimana tuh Ya, Martial. ini memang sampai akhirnya banyak orang udah nggak bisa ngelihat kayak Dion Dublin aja bisa melihat bahwa ini orang ketika ada gocek-gocekan dikit melihat wah ini kayaknya bakal keren nih. Tapi abis itu dia jalan kaki, nggak lari, nggak keringetan, nggak ikutan ngejar. Ini udah permasalahan yang udah kompleks. Kalau sebenarnya. Harba tadi bilang soal finisher, gue harus nggak setuju karena menurut gue permasalahan MU itu kelihatan dari mereka main lawan Wolverhampton. Oke. Ya, mereka menang. Tapi Cetak ya, 1-0. tapi Oke, ancur-ancuran kurang berarti itu ya di babak finishingnya pertama. karena cuma 1-0. Tapi kalau kita nonton pertandingan itu 90 menit, itu yang nguasain tuh Wolverhampton dan mereka benar-benar layak menurut gue. Enggak, sorry bukan Wolverhampton, ada Matraore. Itu semua digocek-gocek sama dia. Ada Trinsau juga Pak, jago Oh iya, Pak. Trinsau. Ya. Kalau ada Matraore nggak Di situ kita bisa lihat MU dia coba nyerang terus, tapi kan selalu kena counter, dan emang lagi bagus aja kan De Gea. Habis itu lawan yang bos sama juga berimbang. Habis itu ada insiden kartu merah. Habis itu West Ham yang kemarin yang kalah. yang kalah. West Ham-nya 2-1. Itu juga berimbang sebenarnya. Di depannya memang masalah, tetapi di tengahnya itu sangat bermasalah karena nggak boleh lah istilahnya Ji, Lapisnya kalau lah. dalam dunia kepelatihan tuh lawan langsung ketemu back lu tuh nggak boleh. Harus ada casing. Benar-benar casing covernya nggak ada ya di gelandang Tapi bertahannya. standing pointnya Bes ini sebenarnya bisa gue balik lagi Ji. Justru lihatlah setelah ada Ronaldo, berapa pertandingan dengan Ronaldo bisa mencetak gol. Ya atau waktu Gitu. misalkan Cavani tahun lalu masih fit gitu Ya, ya. di Cavani selalu akhir-akhir kan membuktikan banyak dia selalu bisa ngasih ini. asis atau ngasih gol gitu kan, masih kontribusi yang Padahal besar. kalau winger lagi-lagi gue kembali lagi. Sebenarnya Greenwood kan ini udah satu tempat yang Greenwood dan Fernandes ini udah firm kan.
strikernya yang belum ada itu yang maksud gue titik. Dengan datangnya Ronaldo, otomatis seperti biasa di setiap tim manapun yang dia main, di Juve pun selalu ada tumbal, Ji. Iya, benar. Biasanya tumbalnya tuh adalah Juve pemain yang lagi ngetop saat itu. Di Juve Dybala. Tapi kalau Ronaldo Dan di MU menurut gue ini Greenwood. Kalau di MU malah nggak ada tumbalnya menurut gue. Lihat aja nanti. Gitu. belum Karena ada tumbalnya lah gini, sebenarnya. karena Karena gini. beda posisi juga Justru ketika Dybala Ronaldo beda posisi. Nggak, Oh, iya, Tapi akhirnya ketika ada Ronaldo, justru peran klinikalnya itu ya udah milik Ronaldo gitu. Sementara Greenwood lu fokus untuk melayani dan untuk nusuk ke dalam dan segala macam. Jadi menurut gua sih bukan tumbal, justru saling mengisi. pemain pasti segan kalau nggak ngasih ke Ronaldo. Pasti bola selalu ke Ronaldo dan dia bisa akhirnya mudah. dan dia bisa memikul tanggung jawab itu dengan berapa kali dia ngasilin gol segala macam. Nah, sedikit lagi lawan Young Boys kan menurut gua ini masalah si Ole kan. Iya. Yang ketika lagi-lagi gue bilang berapa kali ketika dalam kondisi satu sama dengan 10 pemain, reaksi yang diberikan Ole berbeda dengan ketika Tuchel di Chelsea melawan Liverpool. Ketika kartu merah Reece James, dia bisa bereaksi dengan baik dan bisa nahan itu. Tapi di Young Boys, dia malah menarik pemain yang sebenarnya bisa memompa motivasi dan ini timnya sendiri, malah ditukar sama Lingard. Terlepas dari blundernya dia ya. Lingard, ya. Harusnya kan lu Ronaldo lu stay di situ karena lu harus jaga spirit pemain lu, tapi lu nggak usah banyak lari bro, karena weekend lu lawan West Ham capek kan bisa begitu. Tapi kan balik lagi maksudnya ya gue tanpa mengecilkan Young Boys yang memang juara Swedia gitu ya juara Swiss gitu ya, cuman ya dengan kualitas level di bawah dia artinya menurunkan Lingard itu sebenarnya bukan satu yang lu lihat jomplang ketika sebenarnya. Ronaldo ditarik, Young Boys cuma nyisain satu pemain belakang. Iya benar. Coba kalau ada Ronaldo di situ. Oke. Gitu. Ini udah lama banget, tapi kita lihat nanti apakah musim ini Ole akan berakhir dengan sebuah trofi atau justru hanya memang kembali melanjutkan puasanya dan diancam pemecatan. Oke, sekarang kita pindah dari MU TV ke Derby County TV. Ada tentang mantan pemain MU juga. Wayne Rooney yang bingung sebenarnya ini timnya Derby County ternyata bangkrut dan juga terancam minus poin di liganya. Bahkan Rooney bilang dia baru tahu dari media-media ini. Parah banget, maksudnya masa seorang pelatih bisa nggak tahu timnya bangkrut, padahal ini sebenarnya isunya udah ada dari bulan Mei. Kalau gue baca dia utang 60 juta ditambah 20 juta ada ke MSC Holding, ada lagi ke Philip Koku. Artinya utangnya udah lama sebenarnya ini kan. Ada lagi juga, mereka juga ada indikasi memalsukan pembukuan atau pencatatan keuangan yang bisa berakibat nambah lagi pengurangan poinnya tuh. Jadi ada sebuah studi yang mengatakan mantan pemain itu ketika jadi pelatih ini menjadi dua sisi mata uang. Karena orang terlalu terfokus dengan CV-nya dia sebagai pemain. Tapi ketika lu menjadi manajer, tantangannya itu jauh lebih banyak. Even Zidane 2016 di San Siro pas press con, ada satu wartawan nanya, apa sih beda lu waktu asisten pelatih 2014 dengan sekarang? Waduh, dia pegang palanya, Ji. Gua ada di situ. Pusing katanya. Nah, buat seorang Zidane yang punya pengalaman, apalagi lu dari yang baru pemain lah, makanya lihat Lampard segala macam. Karena apa? Karena lu ngurusin bagian keuangan juga. Jadi walaupun memang ada juga yang dipisahkan, kayak di Italia kan dipisah biasanya tuh. Kalau di Inggris biasanya disatukan. Nah, gua bukannya suzon ya, tapi rasa-rasanya Rooney tidak terlalu menguasai bidang itu. Makanya tadi mungkin si Bes bilang masalah keuangan dipalsuin segala macam. It won't be happen di bawahnya Ferguson karena dia tahu sebagai manajer. Nah, ini yang akhirnya membuat Derby County bangkrut, walaupun harus diakui ada faktor pandemik. Cuman ini juga bisa didebatin. Emang dia doang yang kena pandemik. Gitu ya. Betul. Berarti ada yang salah, apakah dari faktor pengeluarannya di tahun-tahun sebelumnya Bisa atau juga jadi. pengeluarannya juga masih belum bisa dibatasin? Ini di Inggris, Derby County. Kalau di Itali, Palermo, Ya Parma udah hilang lagi, Chievo kemarin ya. Napoli dulu sebelum akhirnya dibeli sama De Laurentiis. Itu benar-benar mereka krisis keuangan, Chievo habis ya kan. Itu benar-benar Como dibeli Jarum sekarang. Siapa tahu iklan. katanya nyari pelatih. Siap. Jadi sekali lagi, memang ada argumen-argumen idealis yang mengatakan sepak bola itu duit itu nggak penting. Kata siapa? Duit itu penting, tapi gimana lu manage-nya itu. Kita nih sebagai pelatih, kita nggak bisa cuma memikirin soal teknis aja di lapangan, Ji. Gimana cara menang apa segala macam, nggak bisa. Karena semua tuh berhubungan. Tapi gue mau tanya sama lu, sorry. Kalau di Indonesia, yang dari pengalaman lu dipisah atau digabung? Setahu gue dipisah. Dipisah, Ya kan? cuman Dipisah. kita tahu juga perkembangan klub seperti apa. Karena Sekedar kan taunya kan gini, ini bos ya, udah ya. kenapa? Karena kadang kan ada namanya nutrisi buat pemain, transportasi buat pemain, terus nanti ujung-ujungnya kan bonus menang berapa, ya kan, TC kemana, ya kan, pemusatan latihan. Kalau kita cuma latihannya di situ-situ terus, Kalau yang ini bagus bosan. loh, sampai Turki kan.
Bagus sih, mantap ya Bang ya. Percaya proses buat Bes ya. Oke, itu dia sedikit intermezzo dari Derby County yang lagi menghadapi kasus kebangkrutan dan juga terancam pengurangan poin minus 12 poin. Sekarang gue udah dilihatin sama Geria kita, dia menunggu bahasan tim setan merah dari Italia yang kemarin melanjutkan kemenangan menghadapi Venezia walaupun di babak pertama dia main dengan rotasi pemain lapis kedua, kemudian mentok di babak pertama, babak kedua baru. Nggak ada rotasi. Nah, itu gimana? Enak Sebagai aja. fans Juve. Bukan. Kalau gue Bukan. bilang, kan orang banyak bertanya kan, berkaca dari musim lalu, Milan seperti apa. Ini kalau menurut gue agak meroket nih, Ji. Tapi bukan meroket yang begini ya. Tapi gini Kak, meroket artinya begini. Kalau gue lihat musim lalu mereka kaget kan, ketika di setengah musim awal dia ada sebagai kapolista kan, tapi akhirnya gagal. Tapi menurut gue musim ini Pioli tidak membiarkan momentum itu hilang. Oke, mereka di Champions League sempat kalah bla bla bla. Tapi di pertandingan ini, gue mau ngomong ke pertandingan ini, bagaimana Pioli memanage pemain yang ada dengan baik. Ya, kan ini mereka 3-4 pertandingan ke depan kalau nggak salah padat sebelum international break. Dia babak pertama nurunin pemain Beberapa let's say pemain sebagian lapis lapis 2. Sebagian ya. Ini menurut gue strategi yang cerdas. Gabia, Belo, Iya. Balo gitu ya. Instead lu naro pemain utama di babak pertama, kalau lu nggak jalan, repot. Lu mau terusin pemain utama lu main terus di babak kedua dengan konsekuensi kelelahan, atau lu ganti pemain lapis 2 yang makin sulit lu meraih kemenangan. Mending lu taruh dulu lapis 2 dulu di pertama. Kalau jalan syukur selesai, terusin aja udah nggak apa-apa biar pemain utamanya bisa istirahat. Nah ketika nggak jalan seperti yang kita saksikan semalam, baru lu dimasukin Theo Hernandez. Ditambah Salamakers dan juga lagi yang umpannya sangat aduhai kalau kata Gary kan. Akhirnya apa? Lu dapat kemenangan penting, kemudian juga pemain lu yang pemain utama nggak hektik. Ini yang gue bilang Pioli ini menurut gue sangat cerdas dalam mengambil keputusan pertandingan semalam menjelang pekan sibuk nanti. Juve kepanasan nih, mau ngomongin Milan ayo. Kelebihan AC Milan itu bukan pada pemainnya, Ji. Karena pemainnya kan mediocre ya. Yang bagus cuma Zlatan. Sekarang syukur-syukur ada Olivier Wah, Giroud. Theo Hernandez gila lu. Theo Hernandez kalau bagus dia nggak main di Milan. Iya, ini quote-nya cukup bisa didebatkan. Dia pasti bakal main di Real Madrid. Ya kalau kan dia nggak akan dibuang dari La Liga segala macam kan, ya kan. Oke. Jangan ngomongin jelek-jeleknya aja. Ada bagusnya juga Milan ini. Ya, dia punya sistem yang udah jalan dengan sendirinya. Ya, istilahnya proses yang udah jalan itu dia udah 2 tahunan lebih prosesnya dengan pelatih yang sama. Dan jangan lupa pelatih itu selalu didukung sama manajemen. Manajemennya Milan ya, setelah mereka gagal peringkat 7, peringkat berapa ya kan tahun-tahun yang sebelumnya. Mereka berbenah, mereka merekrut Paolo Maldini sebagai direktur. Terus mereka merekrut Zidane lagi si Zlatan Ibrahimovic buat jadi salah satu pemain seniornya. Nah ini yang menaikkan kualitas Milan di latihan. Ya, ketika di latihan udah bagus, musim lalu luar biasa. Muncul di Liga mereka terkejut juga tuh peringkat 1. Tapi ya akhirnya bakal jadi seperti musim lalu menurut gua tahun ini Milan. Karena mereka harus memilih kompetisi. Nggak akan bisa eksis di 2 kompetisi. Dan menurut gua Milan tahun ini dia pasti akan pilih Serie A. Lebih memantapkan di Serie A. Kalau di Liga Champions lawannya terlalu berat-berat, terus merata semua. Tapi kemarin lumayan lah, lawan Liverpool ada perlawanan yang mengejutkan sebenarnya. Kalah ya kalah, nggak ada namanya perlawanan, nggak ada namanya kalah terhormat. Ya. Lu pinter juga Ji, mancingnya Ji. Itu dua golnya, ya kan itu gol cepat. Liverpoolnya ngeremehin. Si coach Bes ini pakai baju tapi nggak dibaca kayaknya. Nah, iya. Ini percaya proses loh. Ini orang udah 7 tahun nih tim nggak main di Liga Champions. Lawan Liverpool. Bagus dong berarti. Semua orang Berarti tahu bagus Liverpool. ya. Tetap aja kalah habis. Kalau kita bicara Mereka bakal fokus di Serie A aja nih supaya tahun depan bisa main di Champions League lagi. Tahun depan ya syukur-syukur bisa lolos dari grup. Milanisti udah pada panas nih. Tahun ini nggak bakal lolos grup. Tahun ini nggak bakal lolos. Gue bela. Enggak, karena Milan bagus, mentalnya bagus, fighting Jangan sampai spiritnya. Indep bola nggak gue promoin nih. Lawan Juve lu lihat tuh. Dengan bagus. materi yang kalau gue boleh bilang Milan sedikit di bawah Juve, tapi dia bisa dengan fighting spiritnya nahan 1 sama. Menurut gue tuh bagus. Ya kalau sekarang kan Juve ada di bawah Milan. Ya Oh iya, iya, lupa. Peringkat berapa? Lu tahu baju gue aja udah mewakili perasaannya Gary kan kuning. Jangan sampai bulan depan kita ke kawinan Bang Wes pakai baju Milan ya.
seragam ya. Batiknya batik Milan, itu kan zaman dulu kan batik bola ya. Forza Milan pokoknya. Pokoknya kalau kalian mau keren juga, pakai aja baju dari Jebret Media. Tuh ada banyak banget pilihannya. Kalian bisa beli di Shopee, tinggal search aja namanya Jebret Official Merch mulai dari 80.000. Tuh. Itu dia, monggo dicek kalau mau baju-baju keren kayak gini atau yang di belakang sana bisa cek di Shopee dengan Jebret Official Merch mulai dari Rp80.000. Oke, sebelum kita lanjutkan ke grup ke timnya Bang Bes, kita lihat dulu. Ini ada Coach Kardus nih, Indep Bola. Mereka akan coba melakukan build up seperti biasa. 2 wingback dia akan naik, dia akan buka, dan 2 center back dia akan buka. Ya, bola di Neuer. Oke, bola sudah ada di center back dan sekarang salah satu dari gelandang ya, bisa Goretzka, bisa Kimmich. Kimmich mungkin yang paling sering dia akan turun untuk meminta bola ya. Di sini Leon Goretzka yang akan kombinasi dengan Davies dan juga Gnabry. Ya, ketika ada satu pemain lawan yang mencoba merebut di sini, mereka akan terisolasi karena lihat menciptakan yang dinamakan dengan segitiga triangle of pass. Dia akan masuk sini dan Pavard akan naik. Ketika lawan terkecoh sedikit, maka akan tercipta sedikit ruang. Lawan ketarik sama Lewandowski dan di sini dia akan punya peluang untuk shoot. Karena kita tahu salah satu kelebihan Bayern Munchen adalah mereka punya center back tambahan atau sweeper keeper yang biasanya posisi berdirinya di atas kotak. Itu dia ini bola bersama sebelah saya Bang Bes, kali ini mengulas strategi Nagelsmann bersama Bayern Munchen. Kalau di Rans mungkin nanti Bang Bes juga udah naik pangkat menjadi head coach atau di tim lain, baru nanti kita lihat apakah Coach Bes se-efektif itu. Apa ternyata textbook doang. Kita pantau media sosialnya. Bercanda Bes. Kita lanjut. Kita lihat lanjut ke timnya Bes tadi. Udah ngata-ngatain Milan, sekarang kita pindah ke Juventus yang akhirnya meraih kemenangan menghadapi Spezia dengan skor 3-2. Walaupun gue lihat mainnya ancur-ancuran Bes. Lo melihat lawan Spezia ya lo dan ditinggal pelatihnya juga, lo melihat seperti apa? Yang jelek tadi malam tuh sebenarnya yang pertama adalah jersinya Juve. Itu jelek ya kan. Itu kayak ini ya, pesepeda jersinya ya. Enggak, dia Jersinya kurang. distract. Iya, Ngomong jersey permainan distract. dulu ke Iya, iya, jersey. Jersinya kurang bagus. Tapi despite all of that, Ya, asik. English version Pak, ya. besok ya. Juventus ya masih belum menemukan Belum. Juventus era Allegri 3-4 tahun yang lalu. Oke. Tadi malam banyak pergerakan yang menciptakan peluang-peluang dari Juventus itu dari aksi-aksi pemain secara individu, Ji, bukan secara kolektif. Bahkan Moise Kean aja menurut gue salah satu pemain yang flop tadi malam karena golnya itu jatuh dari langit. Ya kalau kata Coach Justin. Iya, iya. Kan lo kan Coach Kardus Junior sekarang ya. Terus ada Adrian Rabiot juga yang main tanpa entusias, ya, nggak Dari antusias. kemarin, dari pertandingan Ketika transisi negatif dia jalan kaki, Pak. Ya ini hal yang menurut gua tuh dengan gaji yang sangat besar. Ya. Di Milan pun gua nggak tahu ada pemain gajinya kayak Rabiot. Ya. Paling Zlatan kan paling tinggi. Istilahnya Milan aja dengan gaji pas-pasan, pemain pas-pasan, Mau. mereka bisa semangat gitu loh. Semangat. Ini Juventus yang udah menang 9 kali berturut-turut, mereka seperti kehilangan ruh. Iya. Ya, dengan adanya Ronaldo yang tahun lalu, orang kan banyak bilang tuh, nyesel kan sekarang gak ada Ronaldo. Ya. Menurut gua ini adalah efek samping dari adanya Ronaldo, karena kita akhirnya terlalu fokus membangun tim untuk Ronaldo. Ketika Ronaldo nggak ada, akhirnya kita bangun buat siapa? Buat Dybala, nggak terlambat. Tapi ini bisa didebatkan ya Bung Harpa. Bisa Ibaratnya dong. kalau dibilang membangun tim untuk Ronaldo, apa yang dikasih sama Juventus untuk mendukung Ronaldo tahun lalu? Kan sebenarnya nggak ada juga pemain-pemain yang didatangkan yang memang efek berkelas untuk menambah kekuatan Juve musim Kalau lalu. yang gue tahu ya, koreksi kalau gue salah, Ronaldo itu kan didatangkan untuk mengatrol peluang Juventus menang di Liga Champions. Setuju. Karena Serie A udah bukan isu lagi. Ya. Ternyata it fails. Ya Allegri juga cabut habis itu kan. Dan sekarang Yang bisa malah membawa Liga Champions. sampahnya makin banyak kan ke final. persoalannya. Ya. Dan kelihatannya memang sih ini baru berapa pertandingan? Empat Lima ya? pertandingan. Berapa sih? Lima. Lima Lima. pertandingan. Memang Lima. gue harus akui Juventus ini nggak tahu kenapa akhir musim masuk aja 4 besar biasanya. Karena kalau kita lihat track record sekarang kan bukan hanya soal hasil pertandingan ya, tapi mainnya juga parah banget kan. Tapi peringkat 4 udah jarang loh. Maksudnya udah tahun lalu peringkat 4 tuh ibarat gue udah memalukan buat Iya, Juventus tapi ya. pada akhirnya kan masuk 4 besar Iya, itu iya, yang iya. maksud gue maksud entah gimana lah. Walaupun mungkin start tahun lalu nggak separah sekarang, Iya. ini lebih parah sebenarnya startnya dibanding musim lalu. Iya, masih lebih parah, masih mendingan Arsenal lah. Kalau lu balik lagi ke 2015 sebagai fans Juventus, kita masih ingat waktu itu startnya buruk banget juga, bahkan setelah 6 pertandingan poinnya baru 5, Ji.
Oke. Sekarang nih 5 pertandingan 5, istilahnya masih lebih buruk tahun 2015. Oke. Tapi akhirnya Juventus yang juara waktu itu dengan 90 poin. Nah, ini yang membuat gua sedikit bertanya-tanya apakah akan terjadi lagi. Optimis ya berarti masih ya. Sebenarnya sih kalau klasiknya gini Ji, Bes juga. Menurut gua ini gua secara umum ya. Start itu sebenarnya perlu nggak bagus. Tapi kan at the end yang penting lu gimana bisa setengah musim ke depan. Dan lu tahu tim lu Ferguson dulu pernah ngomong tuh di Dublin di depan ini kuliah lah kuliah umum. Dia bilang setengah musim awal gue selalu nggak sengaja diatur kayak Schumacher. Dia buntutin terus kan tuh nomor 1 tuh. Begitu baru udah. di lap-lap terakhir Nah baru justru di orang kan dikasih pressure. Jadi nggak menurut gua kalau secara umum menurut gua nggak masalah. Apalagi nanti dia lawan Sampdoria. Ini 6 pointer kan sama-sama poin 5. Kalau dia bisa menang itu momentumnya dapat lagi. Nah ini yang gue bilang selalu Juve ini suka atau nggak suka gue sebagai penonton netral ini emang ada aja. Tapi selalu Sampdoria balik. berat loh. Kemarin sama Inter aja begitu. Juve ini adalah 5 pertandingan Serie A ini main bagusnya cuma 45 menit. Menurut gua 45 menit itu pun ketika melawan Milan babak pertama. Itu yang paling bagus dia main. Bahkan ketika lawan Malmo pun karena Malmonya kelasnya ada di bawah, jadi nggak terlalu kelihatan permainannya, nggak terlalu mengalir. Tetapi ketika lawan Milan babak pertama, itu menurut gua tuh Juve yang musim ini sebenarnya tuh pada babak pertama lawan Milan itu. Babak kedua nggak tahu tim apa tuh, kayaknya mungkin kerasukan Empoli itu yang atau apa, tiba-tiba jadi jelek banget. Tapi babak pertama itulah Juve musim ini. Nah, dia bisa ngalahin siapapun. Itu yang masalahnya gue bilang. Kadang-kadang justru lebih bagus lu yang ke second half-nya yang harus lu bagus. Apakah itu babak kedua, apakah setengah musim kedua itu. Babak pertama lu agak-agak caur, lihat permainan atau segala macam itu oke. Tapi kalau lu lihat hanya babak pertama, kalau gini terus, nah ini. Karena justru kadang-kadang kan juga lawan di babak pertama masih melihat masih meraba situasi, baru dia tancap gasnya di babak kedua kan. Banyak tim yang begitu juga. Oke, gue referensi game misalnya waktu Chelsea pertama kali tahun 2000-an. Kan berapa kali dia gol menit-menit terakhir. Termasuk tim MU juga. Berapa kali kan Fergie time itu golin segala macam. Itu yang lawan kalau sekarang mungkin PSG kalau lu lihat tuh lumayan banyak dia gol menit-menit terakhir tuh. Jadi itu yang kadang-kadang ketika lu ketemu tim seperti itu, artinya ini tim punya mental. Nah, ini yang gue rasa mungkin agak hilang di Juventus. Tapi kalau lo melihat dari apa ya umpatannya Allegri yang katanya terdengar di tunnelnya terus segala macam, lo melihat ini apakah menjadi ada suatu masalah di ruang ganti mereka nantinya? Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya buat Juventus dengan pelatih Allegri yang suka ngomong apa adanya. Dan ini yang gue lebih suka Allegri daripada Pirlo sebenarnya, walaupun Pirlo tahun kemarin startnya lebih bagus dan berhasil dapat 2 trofi, tapi gue lebih suka Allegri. Kenapa? Karena dia selalu nggak pernah merahasiakan kalau misalnya ada masalah apa, dia ungkapkan dan dia bilang itu benar-benar terjadi karena banyak pemain Juventus yang benar-benar nggak layak main buat di Juventus. De Siglio, ya, Adrian Rabiot malah next turun. Maldini loh itu dari Milan. Next Maldini dulu tuh gue inget banget. Maksudnya Maldini next gitu. Iya, Maldini anaknya juga gak ada yang jadi Maldini Paulo, cuman terus siapa lagi menurut lo? Szczesny lah. Szczesny, itu dua gol Spezia tadi malam ya, walaupun tapi kemarin dia ada save yang krusial banget loh, Spezia juga. Tetap aja gue ingatnya 2 gol yang kebobolan, bukan save-nya. Ya, tapi back lo juga kan jadi masalah berarti musim ini. Kalau dia kebobolan yang itu, dia nggak save, tapi dia nggak kebobolan 2, skornya 3-1. You still win the game. Tapi nggak apa-apa lah Juve di luar 4 besar biar Roma bisa peringkat 4. Ini mah ada unsur challenge sama Coach Subjektivitas. Justin. Tiket New York ya. Oke, kita lihat nanti apakah Best mampu tersenyum di pertengahan musim nanti seperti apa progresnya atau justru semakin cemberut melihat Juve di bawah Allegri. Chelsea kalahnya lawan Juve nih ntar. Lihat fans Chelsea, serang langsung kolom komen ya. Bisa nih cakalang satu. Kita pindah ke sedikit ke La Liga. Hah? Apa? Oh, Bang Harma boleh katanya tuh tadi katain tim produksi. Kalau benar Juventus menang, apa ya kalau Juventus kalah gimana? Lu bawa cakalang ya ke tim produksi kita ya? Bukan, kalau Juventus menang, bawa cakalang. Oh benar. Oh sekarang Juventus menang, bawa cakalang. Apa? Oke. Kalau Chelsea yang menang, gue yang bawa cakalangnya. Oh, Bapak cakalang dari mana, Pak? Dari dia juga. Oh, Bapak yang bayarin ke dia. Iya. Siap. Jadi Bagus. happy semua. Happy ya. semua, happy Tommy. Oke. Kita pindah ke La Liga di saat Barcelona lagi bermasalah, Coach Justin lagi marah-marah sama Laporta, sama fans yang lagi nggak mendukung. Terus kemudian Atletico Madrid juga masih belum dapat form terbaik. Ini kelihatannya Real Madrid di bawah Ancelotti happy-happy aja. Dengan pemain-pemain tuanya, dengan pemain-pemain yang baru balik juga, dengan pemain-pemain yang dulunya nggak pernah dipakai, sekarang jadi bersinar. Nah, makanya kan di awal kita mulai liga-liga ini mulai, kita bahas La Liga, kan banyak yang gue salah satunya lah yang melihat bahwa
at least ini trofi La Liga kelihatannya walaupun masih belum mulai waktu itu ya, kelihatannya ke kota Madrid, either Real Madrid atau Atletico Madrid. Kenapa? Mungkin mereka secara persiapan, secara komposisi pemain mungkin nggak ada yang wow, nggak ada Mbappe yang datang. Ya oke lah, Atletico dapat si Griezmann ya walaupun on loan dan tapi dia kehilangan. Belum ada kontribusinya sebenarnya. Cuman kan Barsanya yang flop. Ya kan gue sempet juga tuh ada yang dikritik segala macam lo buktinya kan memang seperti itu flop dalam karena masalah keuangan dan sebagainya. Bahkan terakhir gue baca mungkin lu baca juga si Koeman tuh agak ngeraca waktu di presscon. Dia ngomong apa ya? Dia bilang ini. Gua membangun tim dengan uang yang pas-pasan kira-kira gitulah. Yang sesuatu. Gak bisa kita balik ke 8 tahun yang lalu. Gaya banget lo main di Everton sama di jadi pelatih Everton sama Valencia aja gaya-gayaan sekarang. Itu kan makanya kalau orang nanya, lu bisa menyimpulkan sesuatu begini emang lu dari orang ganti. Kita kan bisa lihat dari outputnya kan. Oh berarti ini ada ada sesuatu nih, ada friksi antara si Koeman sama si Laporta. Laporta kan juga nyindir balik. Kan memang sebenarnya dari awal Koeman bukan orang Laporta. Sebenarnya kan, bukan pilihan Laporta sebenarnya kan. Artinya friksi itu tidak bisa di-manage kan dengan baik. Itu biasa ada friksi. Nah sekarang Barkanya sendiri aja udah flop. Nah ditambah tadi kedatangan lu nyinggung Don Carlo. Ini menurut gue sangat respect dengan dia. Dia tuh dari mulai di Everton bagaimana dia sempat jadi peringkat 1 ya. Dominic Calvert-Lewin. Gue ingat soal waktu itu gue waktu bawain itu Championship Division. FPL. Iya, dia yang dari awal bilang Dominic Calvert-Lewin jangan dijual, gue akan bikin dia jadi striker hebat. Dan ternyata terjadi. Kemudian dia datang ke sini, lu lihat Vinicius Junior. Iya, jadi hidup sekarang ya. Semalam kan 90 menit main, 1 assist. Dan bukan hanya pertandingan itu, dari sebelum-sebelumnya dia 2 assist berapa? 2 assist. Oke. Sampai 90 menit dia main. Sebelum-sebelumnya juga dia hampir selalu berikan kontribusi. Mainnya juga jadi dia bisa memoles pemain yang seperti Vinicius, bagus tapi belum matang, belum bisa main secara Eropa, dijadikan ini bisa build in dengan tim. Belum Asensio lagi, walaupun memang kita harus akui triggernya ada di Euro kemarin kan Asensio di Olimpiade ya. Di Olimpiade. Jadi kedatangan Dan Carlo ini menurut gua membuat semakin yakin bahwa La Liga ini trofinya kelihatannya agak ke kota Madrid, either Real Madrid atau Atletico. Dan dia juga kayaknya dia less pressure ya kalau Carlo Ancelotti. Oke, best. Ada beberapa yang mau gue bilang. Pertama, problemnya Vinicius ini adalah ini tipikal pemain dari Brazil yang langsung datang ke Eropa. Brazil tembak langsung ya. Tanpa melewati tahap proses itu tadi, Ji. Akhirnya kan kalau di Eropa orang main sesuai dengan sistem. Ada keinginan pelatih, ada taktikal, gimana lu defend, gimana lu nyerang. Ya, terus kedua, tadi bahas sedikit soal Barcelona. Laporta tuh sampai bilang, oke, kita butuh pelatih yang bisa menang. Tapi kita juga butuh pelatih yang tahu cara bermain Barcelona seperti apa, ya kan? Nah ini udah kode ini dari Laporta bahwa ini pelatih nggak bisa dia terlalu keras dan terlalu keluar dari melenceng dari filosofi Barcelona. Filosofi Barcelona bukan main bertahan tentunya, main proaktif, main dari kaki-kaki. Terus kedua, tahun ini El Clasico gua rasa sepi penonton. Karena El Clasico sebenarnya musim ini adalah Atletico lawan Madrid. Itu yang sekarang orang bakal banyak nonton. Karena Barcelona, masa orang datang menonton Luuk de Jong? Garvi, siapa tuh? Dan juga di beberapa kesempatan ini sekarang kan dia ngasih kesempatan kayak Luka Jovic yang jarang banget dimainin di era Zidane. Terus juga Misco kembali juga sering di tempat kesempatan juga. Tadi udah dibahas soal Vinicius, tapi menurut gua pemain terbaik Real Madrid musim ini. Dan bukan salah satu sih, penyerang terbaik deh. Prancis sepanjang masa Karim Benzema. Ini adalah jantung, mata, semua hati Madrid tahun ini. Semua ada di Benzema. Iya, gue tambahin lagi ya. Itu Benzema kita udah jelas sepakat ini salah satu lah striker terbaik di dunia. Tapi memang ditambahin lagi toppingnya itu tadi dengan Vinicius yang semakin matang. Memang benar, tipikal pemain Latin ketika dia baru langsung dari sana, harusnya kan dia main biasanya di PSV dulu lah, di Liga Portugal lah, yang lu bisa aklimatisasi. Ini kan langsung, dan setahun kemarin dia lu lihat mainnya, giring-giring bola. Benzema sekarang dia lebih tim mainnya. Salah satu penyerang terbaik dunia, tetapi dia adalah striker terbaik Prancis. Lebih jago daripada Thierry Henry. Kalah sama Balogun lah. Tapi tolak ukurnya bisa diperdebatkan sih itu sebenarnya kan. Dari mana tolak ukurnya sebenarnya bisa diperdebatkan? Jumlah gol, jumlah trofi. Oh di klub maksudnya, di klub ya. Kalau di timnas kan. Ya soalnya kan di timnas dia Thierry Henry kan telat gabung Barcelonanya. Dia digembosi kalau di timnas, bukan karena dia nggak ini. Ya Benzema curang udah main di Madrid dari muda. Henry baru main di Barcelona umur berapa? Umur tua, umur 30 kan? 30. Udah, oke. Emang Arsenal dilupakan masa-masa dia di Arsenal? Ya, justru dia kan ada dia ngantrol Arsenal sebenarnya. Oke. Seru banget ya pembahasan kita hari ini. Kalau mau yang seru-seru lagi, ingat
tanggal 3 Oktober Ya. kita akan ada Jebret Media Workshop Woi, itu dengan 3 dia. pembicara. Ada 3G. Yuk langsung aja kita daftar. Kalau mau daftar caranya tinggal scan aja barcode yang ada di situ karena ini penuh berat banget Benar. pembahasannya nanti Banyak akan isinya, banyak kontennya, banyak ilmunya. Benar. Tapi murah ya, harganya tetap. Rp100.000. Rp100.000, ya. Oke, terima kasih banyak Jebreti. Thank you semuanya, stay safe semuanya. Bye-bye. Oh. 3G.